Cuma yang jelas, kita ini sekarang berada pada dua pilihan. Kalau nggak bisa melepaskan semua, ya sedikit-sedikit melepaskan. Karena kita masuk dalam itu mengarah pada zaman yang semakin akhir. Terus pertanyaan yang kedua tadi apa? Maksudnya begitu, paham ya? Nah, Allah tidak begitu. Allah maunya ya perempuan. Ternyata mereka inginkan dari garis laki-laki. Ya, satu. Itu yang pertama. Makanya dikaitkan dengan Al-Masihud Dajjal. Jadi yang diimpikan Yahudi itu, yang menurut mereka Al-Masih yang benar, sebetulnya Al-Masih yang palsu nanti itu. Al-Masih yang palsu. Dan yang kedua, dari Bani Israel memang. Dari Bani Israel. Jadi yang datang nanti sebagai Al-Masihud Dajjal itu dari Bani Israel. Dari Bani Israel. Tapi sekarang ini aneh, bangsa Arab banyak yang ngiblat ke Bani Israel enggak? Ayo jujur sekarang. Bangsa Arab terpecah. Ada yang satu blok Amerika, satu blok Rusia. Betul enggak? Yang blok Amerika bloknya apa? Israel. Berlindung di bawah ketiaknya Israel. Yang dikhutbahkan cuma itu aja, jaga sholat, jaga hajat, jaga zakat, jaga haji, hanya itu aja, nggak pernah bicara kayak begini. Coba banyak bicara gini, dicekrek, dimasuk penjara, membunuh itu. Untung kita hidup di Indonesia, ngomong begini nggak apa-apa. Mbak di sana, nggak akan hidup, mati. Jadi rujukannya ke Bani Israel itu. Makanya disebut Al-Masihud Dajjal, ya, Isa Al-Masih. Ini yang akan menentukan sejarah akhir dunia ini. Dan sekarang sudah bergerak. Makanya sekarang ini kan kita ini berada dalam satu komando iluminasi sebetulnya. Kalau kita nggak jeli, ini kita berada di pihak Dajjal nggak ya sekarang? Pakai chip kan sekarang, udah mulai. Ayo. Itu sudah bisa tanda itu. Mata uang mulai disatukan satu. Kemana rujukannya? Simbol yang sama enggak? Simbolnya sama enggak? Fakta real. Kita seakan-akan susah melepaskan. Makanya saya sekarang bersama para kiai dan ustadz yang lain mulai bergerak untuk menanam sendiri, makan dari produk sendiri, menjual di antara kita sendiri, tidak kait-kait dengan yang itu. Saya punya teman sekaligus seorang pemimpin pondok di Jember. Dia menanam sendiri, jual kepada murid-muridnya sendiri kemana, di Malaysia, di mana, dagang sendiri. Dan kita punya jaringan internasional. Wah, itu pertanyaan yang susah jawabnya itu. Gampang pertanyaannya, jawabannya yang susah. Karena terkait dengan yang tadi itu. Karena ini sudah masuk ke persoalan yang sangat kompleks. Salah satunya masalah perbankan. Perbankan ini, itu ada nggak kaitan dengan IMF? Seluruh dunia ini? Wah, ada. Dan kita susah melepaskan ini kayaknya. Susah. Nanti itu bisa dibahas lebih detail lagi dalam hal yang lain. Cuma yang jelas, kita ini sekarang berada pada dua pilihan. Kalau nggak bisa melepaskan semua, ya sedikit-sedikit melepaskan. Karena kita masuk dalam itu mengarah pada zaman yang semakin akhir. Terus pertanyaan yang kedua tadi apa? Oh ya, soal mata. Secara fisik ya? Iya, ada yang memahami itu secara fisik. Kalau secara fisik, kira-kira orang-orang Saudi Arabia itu melihat enggak secara fisik, itu Israel itu kelompoknya Dajjal atau bukan? Secara fisik, ayo. Bisa melihat enggak? Itu kelompoknya Dajjal enggak? Hah? Kalau bisa melihat, nggak mungkin mereka bersatu sampai sekarang. Tapi faktanya mereka bersatu atau berpisah? Jujur, bersatu atau berpisah? Bersatu. Berarti bukan secara fisik, tapi secara non fisik yang bisa melihat. Yes. Nggak apa-apa, telinga sekarang kita panas nggak apa-apa.
tapi kita melihat agama secara benar. Ingat pesan Quran tadi. Iblis itu pakai nyetir ayat, tapi di pelintir. Ingat. Jadi kita sama-sama berhujjah. Sama-sama berhujjah, tapi hujahnya yang satu dipelintir, yang satu apa adanya. Nah, enggak, jadi kalau orang-orang liberal itu berhujah enggak? Pakai ayat Quran enggak? Iya, orang liberal itu pakai dalil Quran, pakai dalil hadis. Kadang kita kalau mendengar tuh melongo. Oh, melongo. Jangankan kita yang awam melongo, yang di pesantren itu kadang-kadang garuk-garuk kepala. Iya, penjelasannya kadang-kadang rasional, tapi ini menyimpang. Kita bisa lihat itu. Jadi sekarang itu yang ahli Quran banyak, nggak usah jauh-jauh. Ambil contoh aja, ambil contoh kalau pernah mendengar di YouTube-nya siapa itu Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim itu siapa? Quran ngelontok nggak di lisannya, pakai nyetir-nyetir ayat. Tapi diputer untuk memurtadkan kita enggak? Oh iya, jadi pakai ayat enggak? Pakai ayat. Sama nggak dengan iblis tadi? Sama. Orang yang matanya jeli bisa lihat, oh ini sudah pasukannya Dajjal ini. Tapi orang yang nggak jeli, iya ini pakai ayat-ayat Quran, benar berarti ini. Susah kan bisa bedakan? Kalau saya ditanya, setuju yang mana? Itu secara fisik atau secara metaforis? Kalau saya memahami secara metaforis, bukan secara fisik. Kalau secara fisik itu gampang, setiap orang bisa melihat, gampang. Apalagi matanya mendulu, satu saja, mata kanannya yang buta, mata kanan yang buta. Tadi kalau kanan dengan kiri itu bedanya apa sih menurut Quran? Kanan itu berada pada pihak kebenaran, yang kiri pada pihak kesesatan. Yang buta mata kanan atau mata kiri Dajjal itu? Jadi yang dilihat yang benar atau yang keliru? Yang salah? Yang salah. Jadi Dajjal itu melihat dari sisi yang negatif. Dan kita digiring ke arah negatif itu. Tidak ada yang positif sama sekali. Kalau saya ditanya mana yang betul? Kalau saya memahami seperti guru saya memahami, ya dalam konteks fisik, bukan fisik, tapi secara ruhiyah, secara metafor. Saya kira itu ya, Mas Ismail. Baik, ada yang lain? Ini sudah siang. Ya. Simbol. Oh, simbol. Ada yang sekarang bangunannya simbolnya seperti apa? Sebagai mata saja, bahkan ada masjid yang dianggap sebagai bangunan juga kerja. Nah itu konotasinya gimana? Kalau kita tetap menghindari untuk beribadah di sana atau tetap beribadah di sana? Ya bukan kemarin sih, sudah lama ya. Kasus itu sudah merebak kemana-mana ya. Tapi begini saudara-saudara, kita harus melihat manusia itu dalam dua sisi pengetahuan. Ada yang tahu tapi tidak mau tahu, ada yang betul-betul tidak tahu. Kalau betul-betul tidak tahu ya nggak ada masalah. Tapi kalau tahu tapi pura-pura tidak tahu, nah ini masalah. Nah sekarang kita berada di mana? Yang tidak tahu atau yang sudah tahu. Nah simbol-simbol itu sebetulnya bukan simbol saja sebetulnya. Simbol itu ada pesan. Nggak mungkin simbol itu tidak ada pesan. Misal simbol itu kalau bahasa akademik begini, sebagai identity marker, penanda. Begini aja deh, begini gampangannya. Kalau saya pakai jubah begini, ya di Timur Tengah misalnya, ya. Itu saya bisa dibedakan nggak antara seorang ustadz dengan seorang tukang taksi? Nggak bisa dibedakan, nggak bisa dibedakan. Di Timur Tengah seorang ustadz atau bukan ustadz bukan ditandai dengan jubah, tapi ditandai dengan apa? Ornamen yang lain, entah ikat ikat kepala yang seperti apa, ada tanda khususnya, bukan jubahnya. Tapi kalau di Indonesia, identitas itu menjadi, atau simbol itu menjadi penting untuk menandai dia sebagai apa, ya kan? Nah sekarang aja kalau saya bersama dengan jamaah, bisa nggak bedakan mana yang ustadz dan tidak ustadz? Bedanya apa? Bukan saat bicara loh ya, kalau bisa bicara gampang. Pada saat ketika hanya pakaian itu loh.
Kan bisa menandai itu. Nah, itu simbol itu juga begitu sama. Simbol itu ada pesan. Di balik simbol itu ada pesan. Ini pesan apa? Nah, salah satu simbol dari Dajjal itu ya memang segitiga. Sama dengan uang dolar itu. Uang dolar itu bukan tiba-tiba muncul bentuknya mak bedunduk kayak begitu. Itu sudah ada grand design. Ada grand design. Itu kembalinya pada uang kertas. Uang kertas itu sebetulnya kalau dulu zaman Nabi itu dinar dan dirham. Tapi sekarang kan bergeser itu. Nilainya sama enggak? Antara dinar dirham dengan kertas. Nilainya sama enggak? Enggak sama. Di situ ada riba yang luar biasa di situ. Riba kemana-mana itu mainnya. Wah, itu kalau dibahas itu kepala saya bisa sakit, kepala saya, penjelasan guru saya itu saya kadang melongo. Syekh Imran itu jago di bidang ekonomi, lulusan dari Jenewa beliau. Ketika mengunjungi murid-muridnya kemarin di Malaysia dan di Indonesia, wah kita kayak menjadi orang yang saya aja nggak bisa, saya nangis ketemu dengan beliau. Dan sekarang ada di Afrika. Menjelaskan dalam soal Dajjal itu kayak begitu beliau. Rinci. Tapi ya memang kita ini di hidup itu pilihan. Itu pilihan. Artinya simbol-simbol itu ya ada. Kalau yang tidak tahu jangan divonis. Ya, kalau tidak tahu tapi ndablek, ya wis jarno. Tahu ndablek. Ya wis. Jadi intinya ya memang ya begitulah ya. Kita hidup itu tadi saya bilang pilihan. Mau milih yang mana itu pilihan. Mau nggak milih juga pilihan. Gak ada hidup tanpa pilihan. Semua ada konsekuensinya. Yang penting kita bisa selamat, diri kita selamat, keluarga kita selamat dari fitnah Dajjal ini dalam kehidupan kita. Yang penting hidup itu jujur satu. Jujur apa adanya. Jangan menjual casing. Sekarang itu banyak casing di mana-mana. Gak peduli ustadz, gak peduli manusia awam, semua jual casing. Kalau bahasa kerennya itu pencitraan. Setuju aku enggak, gak popo. Ini bahasanya rakyat saja supaya gampang. Jadi hidup itu apa adanya, taat pada Allah. Yang bisa dilakukan ya ini ya sudah, lakukan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semakin menjadi manusia yang lebih baik dan kita nanti masuk ke dalam surga Allah dengan izin Allah dan rahmat Allah. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.